karena kita ini berkiblat pada Amerika umpamanya, nengok begundal pimpinan Amerika yang sak maunya itu, kita nggak mau mengoreksi karena bermadzhabnya mazhab norok buntek, maka nggak berani mengoreksi kebegundalan pimpinan di Amerika sana. Dididik yang pinter-pinter, sekolahkan di universitas yang maju-maju di Amerika. Amerika itu contohnya Trump, jangan jauh-jauh. Indonesia contohnya yang menciptakan Sumpah Pemuda, itu Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Sekarang itu ada menteri yang mendirikan sekolah kejuruan SMK ya, yang cita-citanya sebanyak mungkin, yang cita-citanya dikirim ke Jepang. Naif. Menteri apa itu? Bangsanya masih seperti begini, mau mengirim orang pintar ke Jepang hanya supaya dapat gaji besar. Berapa biaya yang kita keluarkan untuk menciptakan anak SMK? 500.000 itu berapa? Tidak sebanding. Nah kok diberikan? Itu namanya otaknya didengkul, bukan di atas. Belum kenal cita-cita proklamasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wa ba'du. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Yang saya hormati narasumber dan saudara-saudara sekalian yang hadir. Alhamdulillah, tidak ada majelis yang lebih terhormat kecuali majelis ilmu. Nah, inilah majelis ilmu. Ilmulah yang mengangkat manusia menjadi manusia basyarun sawiyah. Jadi kalau konsep Quran bukan insan kamil. Insan kamil itu lamunan orang sufi. Kalau konsep Quran basyaron sawiyah, sebab yang sempurna itu hanya Allah. Maka orang sufi ngelamun menciptakan insan kamil, dipakailah oleh semua orang, khususnya di Indonesia sedikit-sedikit menuju insan kamil. Padahal Qur'annya mengatakan menciptakan Isa alaihi salam saja supaya menjadi basyaron sawiyah, manusia yang BMW. Apa itu BMW itu? Singkatan apa? Coba satu P-nya apa itu? B-nya balance, M-nya moderat, W-nya serba ada semua, macam-macam. Nah, itu BMW itu. Basyaron sawiyah, manusia yang BMW. Jadi semua ini harus ditempuh melalui pendidikan. Saudara-saudara, dari zaman kuno menampilkan manusia untuk menjadi basyarun sawiyah itu melalui pendidikan. Kita kalau menelusuri
pendidikan itu tidak bisa lepas dari perjalanan sejarah manusia. Abad kuno misalnya itu ukurannya 1000 tahun, katakan 2000 tahun, sezaman dengan Abul Bashar Ibrahim alaihissalam. Diukur 2000 tahun sebelum Masehi. Di dunia ini ada pendidikan global sesungguhnya, namun belum membahasakan seperti itu. Ada pendidikan zaman Mesir kuno. Itu manusia sampai mampu membuat sesuatu yang hari ini tidak lagi dibuat oleh manusia. Itu hasil pendidikan Mesir kuno. Dari Mesir kuno itulah nanti keluar berbagai macam agama kuno sebelum didakwai oleh Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim alaihissalam pada zamannya mendidik untuk mengajak manusia menjadi basyaron sawiyah. Itu kuno. Kemudian di Asia itu ada pendidikan yang besar yang kemudian juga akan menampilkan agama besar, yang kemudian nanti ada reformasi yang besar sezaman dengan Mesir kuno. Kita tahu pendidikan India. Saudara-saudara, kalau kita berbahasa zaman India, itu bukan India yang hari ini saja. Termasuk Asia Tenggara kita ini adalah di bawah India. Maka tidak heran bahwa bahasa di Nusantara ini ada pengaruh daripada bahasa Sanskerta maupun bahasa Kawi dan bahasa-bahasa yang dijadikan bahasa keagamaan ketika itu. Maka kita tahu ajaran Hindu mengakar di Nusantara sampai hari ini. Sampai datang peradaban baru pun masih belum hilang. Modern juga belum hilang. Kemudian di Asia lagi, timur, ada peradaban yang dibangun dari pendidikan, yaitu Cina. Cina inilah nanti yang akan mengembangkan peradaban yang menyatukan antara agama Samawi yang terkenal dengan agama-agama yang berbasis wahyu dan agama ardi yang pandangan-pandangan kemanusiaan. Disitulah yang menghasilkan yang sampai hari ini dianut orang, Konghucu. Konghucu itu sendiri adalah pada hakikatnya agama Musa yang dibawa oleh anak daripada Fir'aun alaihissalam yang nantinya akan menjadi Fir'aun keempat, tapi beliau tidak sudi menjadi putra mahkota, melanglang buana menyebarkan ajaran Musa. Karena dalam perjalanan dua saudara ini, yang satu saudara tidak saya seibu, yang satu putra Fir'aun, menjadi satu, dan tatkala Fir'aun menentang Musa, nah Akhnatun keempat ini ikut Musa dan tidak ikut ayahandanya, melanglang buana melewati kepulauan Nusantara sampai masuk ke China, termasuk mendirikan tembok besar yang kemudian disempurnakan oleh bangsa Cina. Masuklah pada Cina bagian utara. Di sanalah ajaran Musa dikembangkan sampai
berabad-abad baru lahir yang namanya Konfusius. Dan pada waktu yang tidak terlalu lama di India, di kafilah Wastu, lahirlah Zulkifli. Lahirlah yang memiliki kafilah Wastu yang kemudian dinamakan Buddha Gautama. Itulah kemudian yang bergerak terus menciptakan peradaban. Sesungguhnya sudah global, sudah internasional. Namun ketika itu belum mampu membahasakan seperti hari ini. Maka perlulah bahasa. Kemudian disempurnakan dalam perjalanan dunia, ada perkembangan yang dinamakan abad pertengahan. Abad pertengahan itu ada kelompok baru, kelompok Muslim. Dan Muslim memadukan antara kuno dengan yang baru. Maka perkembangan semakin sempurna antara Barat dan Timur yang disponsori oleh Muslim itu menjadi satu. Barat mengikuti peradaban baru di pertengahan itu, dan Muslim juga mengadopsi peradaban kuno, wabil khusus dari sejak Aristokrates sampai Plato dan lain-lain. Sehingga dunia ketika itu menyatu, yang disponsori oleh Arab Muslim. Maka bahasa Arab menjadi bahasa yang mendunia ketika itu. Saudara-saudara, perjalanan dunia ini memang ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Jadi kalau saudara ingin tidak menjadi manusia yang tidak berubah, ikutilah perubahan. Karena perubahan inilah sesuatu yang tidak mau dihentikan oleh siapapun. Sampai Tuhan pun tidak menghentikan. Nah, Tuhan punya kekuasaan, tapi tidak menghentikan perubahan itu. Nah, makanya dikasih informasi, innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu menandakan bahwa Tuhan tidak pernah menyetop perubahan. Jadi kalau ada orang yang tidak mau perubahan, melebihi Tuhan, disitulah musyrik. Bukan menyembah berhala musyrik itu. Yang tidak meyakini perubahan sudah musyrik. Artinya punya visi yang berbeda dengan visi ilahi. Jadi musyrik itu tidak terlalu seru terjemahannya. Bervisi yang tidak sevisi dengan ilahi, bukan karena nyembah berhala. Nah, coba saudara katakan orang India musyrik, ngamuk orang India. Jadi satu badan punya dua visi, itulah musyrik. Jangan dulu cerita Indonesia, masih cerita peradaban baru, peradaban pertengahan ya. Setelah peradaban pertengahan, ada yang menang dan kalah, ada yang dikalahkan, ada yang mendapat Nobel kemenangan. Nah, saudara-saudara, tampillah abad Renaissance. Sesungguhnya Renaissance itu abad pertengahan itu, yang Muslim datang itu sudah Renaissance, tapi tidak dibahasakan seperti itu. Abad kebangkitan dimilikilah oleh orang sebelah barat. Sesungguhnya tidak baru, tapi diadopsi dan dikemas demikian rupa sehingga menjadi bahasa yang baru, abad Renaissance. Renaissance inilah pengambil alihan satu ilmu, satu peradaban yang dimiliki oleh sebuah bangsa, kemudian diadopsi menjadi miliknya. Artinya dunia ini saling memberi,
saling memberi dan saling mengambil. Artinya bersolidaritas. Kemudian setelah itu baru zaman modern. Mungkin kita ini masih ada di zaman modern. Disinilah keluar bahasa international education atau global education. Sejak tahun 2000 atau 99 saya sudah menyampaikan kita harus masuk pada global education. Ternyata pendidikan itu yang ditata tidak sekedar kampusnya, tempatnya, bukan. Yang pertama yang ditata adalah at-tafkir, cara berpikir. Artinya thinking. Maka zaman sekarang ini harus ada global thinking. Global thinking itu bagaimana? Apakah harus meniru? Kita tidak bisa mengoreksi orang kalau kita meniru. Karena kita ini berkiblat pada Amerika umpamanya, nengok begundal pimpinan Amerika yang sak maunya itu, kita nggak mau mengoreksi. Karena bermazhabnya mazhab norok buntek. Maka nggak berani mengoreksi kebegundalan pimpinan di Amerika sana. Dan kita sudah pernah punya pimpinan yang seperti itu di zaman yang tidak dicatat sejarah, di zaman yang dicatat oleh dongeng. Dongeng apa itu? Dongeng itu Sikabayan. Jadi Sikabayan itu tatkala masih ikut frame bagus, bisa menyampaikan ide-idenya. Tapi kalau sudah lepas kontrol, maka dinamakan Sikabayan lepas. Dunia hari ini masuk ke dalam dunia dongeng lagi. Coba baca Trump, tiap pagi berubah itu. Apa intinya? Cek aing kieu itu kata Kabayan zaman dulu. Kalau saya bilang ini harus diserang, diserang. Sudah siap-siap mundur. Kata saya mundur ya mundur, jangan bilang saya tidak berani. Zaman itu kembali lagi di zaman modern ini. Maka global education ini sangat penting, tapi mendidik at-ta'assub, asabiyah penting. Sangat penting. Orang kadang-kadang hanya berdasar hadis yang mengatakan asabiyah itu jahiliyah, tidak berdasar ilmu sosiologi. Kalau tampil Ibnu Khaldun, kehidupan bangsa itu harus ada asabiyah. Indonesia akan hilang tanpa asabiyah. Umpamanya global education saja lepas, tidak tahu di mana kaki kita berpijak. Nah, sehingga entemnya dilupakan. Jadi antara global education dengan classic education atau apa namanya yang lain, apa namanya yang non modern, itu harus dipadukan. Indonesia hari ini, mari kita baca. Indonesia sebenarnya setelah masa apa nama itu Renaissance, baru keluar masa kolonial. Indonesia baru ditulis peradabannya oleh kolonial. Tidak pernah menulis peradabannya dari tangannya sendiri. Ingin tahu peradaban Mataram bukan ditulis oleh orang Mataram ketika itu. Ingin tahu peradaban Jawa tidak ditulis oleh orang Jawa ketika itu. Maka
Maka kalau ingin tahu peradaban Jawa, kita harus datang ke Nederland sana, membuka. Ini zaman kolonial, Indonesia belum pernah kenal dengan Renaissance, zaman Renaissance, belum juga pernah mengenal modern, didatangi oleh penjajah. Apa patilasan yang dibuat oleh bangsa kita itu yang meletakkan ini harus di sini, ini di sebelah sini, itu penjajah. Maka setting yang dibuat oleh penjajah untuk Indonesia itu sempurna, seakan-akan tidak bakal berubah. Maka Belanda yang menjajah ketika itu tidak berpikir Indonesia ini akan lepas. Maka dibuatlah satu program besar. Apa program besarnya? Irigasi, tentunya untuk pertanian, pendidikan. Coba, kalau Belanda itu tidak punya kecurigaan atau punya kecurigaan, ini kalau saya didik pasti hilang. Tapi tidak, kemanusiaan yang kedepankan. Tatkala semua sudah menjadi dalam genggamannya, dari Merauke sampai ke Sabang sudah dalam genggamannya, maka ditata pendidikan, ditata perekonomian, dan ditata penyebaran penduduk. Keluarlah bahasa transmigrasi. Nah, saudara-saudara, ternyata pendidikan ini bisa merubah. Belanda lupa, andainya tetap tidak dididik dari 905 itu sampai ke sana dan dijalankan juga sampai sekarang, jangan-jangan belum tampil Indonesia ini. Nah, disinilah perlu dibahas. Jangan pernah lupa siapa kita. Nah, untuk itu maka pemuda Indonesia yang terdidik sadar. Jadi yang dibangun dan yang ditampilkan adalah kesadaran. Sadar sebagai bangsa, sadar punya negara, sadar punya bahasa. Sesungguhnya belum punya bahasa ketika itu. Yang menciptakan bahasa lingua franca di Nusantara ini Belanda, Cina, dan sedikit orang Melayu, Abdullah Al-Munshi. Itulah yang membuat bahasa pasar di Hindia Belanda. Basisnya adalah Melayu. Maka dulu tidak ada bahasa kamu, itu lo gua, ente aneh. Itu bahasa lingua franca ketika itu. Anak-anak didik yang dididik oleh Belanda dengan khidmat. Dulu Belanda walaupun penjajah sudah mengatakan bahwa bangsa Hindia Belanda ini adalah bangsaku. Dididik dengan khidmat, maka menjadi bangsa, anak bangsa yang berkhidmat. Karena sadar membaca diri. Iqra kita baca tulisanmu itu. Man anta, siapa kamu? Diukur. Oh, badannya kok pendek ya? Terus manggilnya Tuan gitu. Tuan Vandenberg, kok tinggi ya? Saya melihatnya harus begini. Kali waktu melihat kulit, kok kulitku beda ya? Itu kulitnya tidak pakai apa itu bedak-bedak yang memutihkan kulit itu, kok putih ya? Kemudian yang paling seru ketika itu melihat hidungnya. Maka orang Jawa atau orang Sunda kalau merasa malu itu megang hidung. Coba perhatikan orang Jawa kan,
Orang Sundakah, entah merasa malu, entah merasa izin, itu begini. Ada apa ente megang-megang hidung? Ternyata itu pembawaan dari dulu. Hidung saya kok ke dalam, hidung Vandenberg kok panjang. Lihat rambutnya. Rambutnya kalau seperti saya sudah campur banyak ini. Putih tapi tidak seperti Trump. Rambutnya kok bagus begitu, rambut saya kok keriting-keriting begini. Akhirnya sadar, kita bukan bangsa Belanda, kita bukan Hindia Belanda Timur. Mari kita cari, karena kita sudah berpendidikan. Nah, itu tumbuh kesadaran. Panjang itu, zaman 17 tahun, 1905 kepada 1928. 17 apa 18 itu. Sadar. Bisa sadar karena terdidik. Lah, 1905 ke sana tidak ada pendidikan untuk bangsa Indonesia itu. Jangan pernah mengkhayalkan ada pesantren dulu. Khayal itu. Enggak ada. Pendidikan yang diberikan itu adalah bagaimana kamu sholat. Udah segitu. Tidak ada itu yang namanya bagaimana kamu menulis. Maka tatkala merdeka 90% nggak bisa, 99,9 tidak bisa menulis. Tentunya juga membaca. Jadi jangan pernah menggambarkan bangsa Indonesia ini punya catatan yang lengkap. Catatan budayanya dipegang oleh Belanda, dibuat, disetting oleh Belanda. Maka bangga banget hari ini orang yang tidak kenal sejarah, oh saya tamatan Belanda. Bangga. Belum pernah ada saya tamatan Universitas Mataram. Dari S1, S2, S3 sampai S4. Nah, profesor barangkali S4 itu ya. Mataram asli. Sekarang masih diteriakkan, mari kita buat pendidikan yang maju dan kita sekolahkan ke Amerika. Hari ini masih begitu. Kapan majunya kita? Bertanya, kapan maju? Dididik yang pinter-pinter, sekolahkan di universitas yang maju-maju di Amerika. Amerika itu contohnya Trump. Jangan jauh-jauh. Indonesia contohnya yang menciptakan Sumpah Pemuda, itu Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Yang mengarang Anthem Indonesia Raya. Bangga banget. Terus kapan kita punya universitas yang didatangi oleh bangsa asing? Kita didik supaya Pancasila ini menyebar kemana-mana. Inilah perlunya ta'assub. Menurut Ibnu Khaldun, membangun bangsa diperlukan asabiyah. Kita terjemahkan ta'assub itu jangan yang mengandung musyrik-musyrik kata orang itu. Apa terjemah kita? Solidaritas. Jangan diterjemahkan yang musyrik-musyrik itu. Saya sampai membandingkan. Siapa itu Abu Dawud yang mengarang hadis itu? Jangan dikatakan itu dari Nabi Muhammad, dari Abu Dawud. Kalau boleh karangan Abu Dawud. Nabi Muhammad gak akan bercerita tentang begitu. Karena Nabi Muhammad dengan wahyu menciptakan manusia basyaron sawiyah. Nah, Ibnu Khaldun mengkoreksi, waduh bahaya ini orang-orang. Asofiyah kok diterjemahkan seperti itu, jahiliyah dan sebagainya. Ternyata untuk membangun kejayaan bangsa itu diperlukan asofiyah.
Itu bahasa Ibnu Khaldun ya, di kitab Al-Muqaddimah itu begitu. Nah, kita hari ini mengadakan simposium seperti ini untuk menciptakan satu bentuk pandangan para profesor menanamkan ashabiyah dalam dunia global. Pendidikan kita pendidikan global. Apa cirinya? Global thinking. Terus global solidarity, global setting. Itu 3 bentuk global education. Tapi kalau tidak diramu dengan pijakan yang kokoh, dengan ashabiyah, hilang. Gimana roadmap bangsa Indonesia untuk maju? Sudah digambarkan oleh bangsanya sendiri dan dilupakan. Mestinya tinggal membaca dan menghayati. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. 1. Tujuannya apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Sekarang itu ada menteri yang mendirikan sekolah kejuruan SMK ya, yang cita-citanya sebanyak mungkin, yang cita-citanya dikirim ke Jepang. Naif. Menteri apa itu? Bangsanya masih seperti begini, mau mengirim orang pintar ke Jepang hanya supaya dapat gaji besar. Berapa biaya yang kita keluarkan untuk menciptakan anak SMK? 500.000 itu berapa? Tidak sebanding. Nah kok diberikan? Itu namanya otaknya di dengkul, bukan di atas. Belum kenal cita-cita proklamasi Indonesia. Belum kenal itu Sumpah Pemuda. Belum kenal Indonesia Raya. Kenalnya hanya satu pun yang menyanyi musik. Nah, anakku sekalian, ini wajib. Kamu menyanyikan Indonesia 3 stanza itu wajib, seperti wajibnya kamu membaca Al-Fatihah di sholat. 4 rakaat ya 4 Fatihah. Boleh kamu, sudah tadi saja Tuhan sekali saja. Enggak boleh. 4 rakaat ya 4 Fatihah. Ini tidak disadari, seakan-akan Indonesia Raya nyanyian Oma Irama. Tuh, ada yang ketawa, hahaha. Bukan. Itu roadmap membangun Indonesia.